Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Ananda Malikul Mulki dari Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ICT tersebut. Nah, di sini ICT adalah teknologi informatika. Informasi dan komunikasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu information and communication technology atau ICT disebutnya, adalah payung besar teknologi yang mencakup seluruh peralatan teknisi untuk memproses dan menyampaikan informasi. ITC mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang terkait dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang terkait dengan menggunakan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lain. Oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan memprosesan dan manipulasi, pengolahan, pemindahan informasi antar media. Istilah ICT muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan teknologi komunikasi pada pertengahan bab ke-20. Nah, di sini dulu. Gedein aja. Nah, nomor 2-nya ini peran dalam bidang pendidikan. Nah, di peran pendidikan ini sangat penting, yaitu ICT sebagai gudangnya ilmu pengetahuan. Artinya, dengan ICT sumber ilmu pengetahuan menjadi begitu kaya, bahkan melimpah, baik ilmu pengetahuan inti atau konten dalam pelajaran sekolah maupun sebagai materi pembelajaran atau konten suplemen. Pada fungsinya ini, internet memiliki peran besar sebagai sumber ilmu pengetahuan yang dapat diakses dengan luas. Di dalamnya telah terkoneksi dengan ribuan perpustakaan digital, jutaan artikel atau jurnal, jutaan e-book, dan lain-lain. Nah, di sini peran pendidikan ya. Nah, di sini dampak dari ICT atau dalam pendidikan. Dampak yang positifnya mungkin ya. Seiring perkembangan zaman ICT atau TK semakin digunakan di dunia pembelajaran, hal itu bisa sebagai terkait karena ICT atau ITK dirasa membawa keuntungan baik bagi pengajar maupun pelajar. Keuntungannya atau dampak positif dari pembelajaran menggunakan ICT tersebut antara lain, pelajar menjadi lebih mudah dalam belajar karena kebanyakan pelajar lebih suka praktek dibanding teori. Betul. Pengajar lebih mudah mengajar, jadi mudah menyampaikan materi dengan membuatkan presentasi. Nah, bagi pelajar maupun pengajar, pemberian dan penerimaan materi atau tugas tidak harus tatap muka. Jadi mengajar berhalangan hadir tetap dapat mengerjakan tugas melalui email atau Zoom. Nah, di sini pemanfaatan ICT dalam bidang industri dan manufaktur.
Dalam bidang industri, komputer digunakan pada proses perencanaan sebuah produk baru melalui program desain seperti komputer aided design atau CAD. Gunanya agar produk yang diinginkan dapat dirancang secara cepat, mudah, dan memiliki ketepatan tinggi. Sebagai contoh, untuk menggambarkan bentuk desain mobil dibutuhkan waktu yang relatif lama, sulit apabila dilakukan secara manual. Akan tetapi dengan program CAD, misalkan AutoCAD, semua itu dapat teratasi. Bahkan program ini dapat menggambarkan bentuk nyata sebuah desain mobil dilihat dari berbagai sudut atau 3 dimensi. Pada tahap produksi digunakan robot yang dikendalikan oleh komputer dengan program komputer numerical computer atau CNC dan komputer aided manufaktur atau CAM. Bahkan uji coba ketahanan kendaraan dapat dilakukan dan disimulasikan dengan komputer. Nah, dampak bagi ICT bagi industri. Sebagai alat pemasaran yang mudah dan efisiensi, menggunakan internet sebagai salah satu sarana pemasaran produk sangatlah umum digunakan dewasa ini. Banyak pelaku industri yang melakukan promosi melalui internet karena dinilai lebih mudah, murah juga, dan sasaran meningkat efisiensi dalam kegiatan produk. Dengan semakin berkembang komputer, semakin banyak yang mudah mengaplikasikan tidak hanya alat rumah tangga, rumahan, namun juga mulai berkembang dengan alat produksi di berbagai perusahaan. Pengertian ICT bagi masyarakat. Informasi sosial atau masyarakat informasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi yang baru atau New Information and Communication Technology. Dalam masyarakat informasi, orang akan mendapatkan keuntungan yang penuh dari teknologi baru dalam segala aspek kehidupan, tempat kerja, di rumah, dan tempat bermain. Contoh dari ICT adalah pembayaran SPP, pembayaran lain melalui proses online di seluruh bank BNI Indonesia yang dilakukan mahasiswa UNAS, ATM untuk menarikan pelayanan perbankan lainnya, telepon genggam atau handphone, telex, television, fax, dan pelayanan informasi seperti juga internet, email, mail-list, serta komunitas maya atau virtual community lainnya. Nah, fungsi peranan ICT dalam masyarakat informasi. 1. Kelebihan penerimaan manfaat mengindikasikan mereka yang mampu memahami sebagai dimensi dari dampak informasi akan oleh karena tidak mampu belajar untuk mendapatkan, menggunakan, dan menyebar informasi ke lingkungan mereka. Rentetan cerita sukses muncul baik seperti di kelompok usaha, kelompok yang lebih luas, yang memiliki kelompok masyarakat informasi yang memiliki manfaat tertentu dari ICT. Kelompok-kelompok ini mampu menggunakan peran ICT dalam konteks mereka sendiri yang berbeda dengan kelompok lain.
kekurangannya. Nah, di sini pihak yang dirugikan juga muncul dari kelompok masyarakat yang sama sebagai hasil dari ketidakmampuan dalam mempertimbangkan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya pada saat kelompok tersebut mengimplementasikan inisiatif ICT, hal itu menghalang anggota masyarakat tertentu untuk menerima ICT secara terbuka. Dan kesimpulannya itu teknologi informasi dan komunikasi, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information and Communication Technology atau ICT, merupakan media alat bantu yang melakukan kegiatan tersebut dan memproses, manipulasi, pengelola, dan mentransfer atau pemindahan informasi. ICT mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. ICT sangat diperlukan oleh pembelajaran di era sekarang dengan prinsip menggunakan ICT yang efektif dan efisien, optimal, menarik, dan merangsang daya kreativitas. ICT menjadi salah satu media pembelajaran yang banyak digunakan di berbagai bidang pendidikan karena meningkatkan efektivitas dan efisien dalam proses pembelajaran. Cukup sekian dari Nah, di sini yang nomor 2-nya kunci dari yang penting dalam jaringan teknologi masyarakat informasi adalah teknologi membantu kita untuk membuat koneksi baru, koneksi di mana tantangan tradisional menerima apa yang mungkin dan tidak hal yang menjadi mungkin. Inovasi teknologi dapat menyokong secara nyata untuk memberikan akses yang lebih baik ke dalam layanan pendidikan, informasi, pengetahuan pada Universitas Nasional Jakarta sebagai yang dapat mengakses UNAS dan pembelajaran. Lanjut dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.